pedoman atau petunjuk yang diberikan di grup kelas ini. Karena apa? Supaya tidak terlalu banyak revisi ketika konsultasi, supaya segera di ACC bab 1 2-nya proposalnya. Apalagi nanti ketika sudah di tugas akhir seperti itu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan sekarang masih bingung terkait dengan judul, mungkin bisa disegerakan, mungkin membayangkan apa yang ingin segera diambil untuk nantinya dipakai sebagai tugas akhir. Karena mengingat mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menempuh pendidikan di program studi lain, hal ini adalah wajib ketika kita harus menyelesaikan tugas akhir. Karena bukti ketika kita sudah lulus, ketika kita sudah ada tugas akhir, sudah diberikan pada kampus. Atau di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang konsultasi, barangkali. Ya, sudah mulai konsultasi sih, tapi Oh ya, belum belum ACC. ya mungkin belum di ACC secara langsung ya Bu ada. Nah, hal demikianlah misalkan nanti kalau misalkan dosen pembimbing ini banyak mungkin ada masukan atau revisi, silakan direvisi kembali. Disegerakan untuk berkonsultasi. Jadi nanti Bapak Ibu wajib semester ini sudah menyerahkan proposal bab 1, bab 2, dan bab 3. Hari ini saya ingin menginfokan kalau misalkan nanti Bapak Ibu mungkin sudah yang pernah menyusun tugas akhir, skripsi. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kita ketika kita mengambil kutipan materi dari penelitian di luar sana atau penelitian sebelumnya, baik dari angkatan sebelumnya, terkhusus di apa namanya di kampus AS di Akademi Akupuntur Surabaya, tentunya kita tidak boleh mengambil kutipan atau materi dari beberapa sumber, contohnya dari Google, dari Wikipedia, dan lain-lain. Nah, untuk itu eh, disarankan Bapak Ibu ketika mengambil ataupun mengutip suatu materi untuk dimasukkan ke dalam proposal ataupun tugas akhir nanti diusahakan Bapak Ibu mengambil dari jurnal penelitian. Nanti Bapak Ibu barangkali sudah punya website terkait dengan materi atau sumber referensi untuk nantinya dikutip di proposal Bapak Ibu masing-masing, silahkan. Karena kenapa disarankan dari jurnal? Karena memang penelitian itu real dan nanti Bapak Ibu wajib mencantumkan yang namanya kutipan, sitasi atau mungkin Bapak Ibu yang belum pernah melihat, jadi di akhir kalimat itu ada keterangan nama dan tahun pengarang. Nah, itu adalah sitasi yang mana Bapak Ibu nanti wajib cantumkan di dalam setiap kutipan Bapak Ibu yang diambil. Jadi jangan sampai tidak diberi karena nantinya itu akan jadi masalah ataupun akan jadi pertanyaan ketika nanti Bapak Ibu mungkin konsul ataupun saat sidang proposal. Diusahakan mengambil jurnal atau bisa dari e-book ataupun buku. Tentunya kalau mengambil dari buku atau e-book sama-sama merupakan referensi yang bisa dikutip karena sumbernya resmi asli. Nah,
Nanti kalau jurnal biasanya ketika menuju jurnal, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah tahu penelitiannya, kalau kita mengambil kutipan, diusahakan jurnal itu 5 tahun dari sekarang mundur itu eh, bisa dipakai. Karena apa? Karena nanti biasanya beberapa dosen pembimbing atau mungkin Bapak Ibu dosen atau mungkin Bapak Ibu yang ada di sini menjadi dosen mungkin meminta apa ya jurnal atau referensi yang terbaru. Jadi tidak terlalu lama atau Kalau sangat Pak Japri lampau. Ya, langsung tanya ya, biar nggak selalu lupa. ya. Kalau kayak dari skripsi terdahulu itu apa juga ada batasan tahunnya juga? Kalau jurnal skripsi, yaitu Bu, biasanya kita masuknya di dalam ini. Kalau skripsi itu kan nanti masuknya ke jurnal ya Bu ya. Jadi jurnal penelitian. Jadi memang diusahakan yang terbaru. Tapi terkadang memang Kalau nggak baiklah. ada, kalau Nah, pas kalau nemunya tidak, itu, ya kalau misalkan nanti coba Bu Wardah, contoh ya misalkan di tahun 2020, misalkan kutip saja apa reaksi dari dosen pembimbing. hmm, Maksudnya begini, kalau misalkan dulu saya sendiri Bu kan diminta memang 5 tahun sebelum tahun akan melakukan penelitian. Itu juga tidak terlalu jadi masalah, cuma ya sekedar pertanyaan aja gitu loh Bu. Jadi memang tidak terlalu dimasalahkan kalau masih di ACC pasti tidak akan diminta untuk diganti, tetap lanjut saja. Nah ya jujur kemarin saja itu ditanyakan ini apa referensinya itu nanti ada nggak literaturnya itu? Ditanyakan sama dosennya gitu, ide saya itu. mm, Nah, mm. terus kan beliaunya itu khawatirnya nggak ada gitu ya. Nah, itu yang jadi apa ya nanti pertanyaan Bu yang dikhawatirkan ketika nanti dosen pengujinya tanya, loh, Anda mengambil kutipan ini, entah itu pengertian atau nanti ideologi dan sebagainya itu dari mana? Maksudnya gini, Terus Pak. jurnalnya, Maksud ya, saya itu gini loh. Misalnya kan saya itu eh punya ide ya, mm, punya ide. Terus ada yang mirip-mirip kayak itulah menurut saya gitu mm, ya. Mirip-mirip itu idenya ini mungkin eh, ide saya, tapi memang ada mirip sama mungkin penelitian sebelumnya atau mungkin mm, saya sebenarnya pernah lihat orang share video gitu kan apa treatment tertentu itu ya tapi ini enggak kalau video-video orang share kan mungkin nggak ada ininya ya bukti ilmiahnya sih memang tapi itu mm, menjadi dasar ide saya dan kalau penelitian sempat dapat satu mungkin waktu itu yang sebenarnya mirip dengan ide saya itu prinsipnya cuman nggak tahu apa itu harus saya share ke dosen pembimbing saya penelitian sebelumnya itu jurnal sebelumnya itu untuk dia lihat gitu apakah seperti itu. Jadi kalau memang amannya Bu ketika contoh saja ya Bu Wardah nanti dapat sekitar 20 jurnal ya. Misalkan anggap aja ambil citasi dari 20 jurnal. Nah, nanti yang dimasukkan di proposal juga harus sama. Kutipannya sebanyak 20 apa namanya jurnal. Atau enggak kurang dari itu enggak apa-apa selama ketika misalkan ada salah satu kutipan ditanyakan. Misalkan nanti ini sumbernya dari mana? Coba Bu Wada nanti sampaikan. Oh ini jurnalnya. Terus misalkan nanti Bu Wada juga apa ya memberikan tadi ya video ya Bu ya Ya, oh videonya terkait dengan sudah ini Pak sudah nggak ada sih itu dulu gitu di grup ya keluarga ada ya gitu. nanti kalau misalkan tidak ada Bu biasanya memang yang nama kita bimbingannya Bu nanti Bu Wada bisa konsultasi. Jadi nanti apa minta bantuan saran. Jadi masukannya seperti apa? Misalkan tidak, misalkan sumber A kok tidak ada, ganti yang lain. Barangkali itu bisa jadi masukan untuk berwadah dari dosen pembimbingmu. Iya, beliaunya Karena lebih cenderung ke yang ya, itu karena aja.
Karena dari awal sudah misalkan nih gagasan Bu Wada atau ide untuk TA ini sudah ACC. Beda lagi ketika Bu Wada mengajukan dan tidak ACC. Itu kayak ibaratnya kayak apa Belum, belum memaksakan gitu ACC. ya Bu Ya, ya, ya belum belum, ada belum, gitu. belum, belum di ACC karena Hmm. khawatirnya kan nggak ada Takutnya ya literaturnya penelitiannya itu kan. sebelumnya ya referensinya sulit atau bahkan tidak ada, yang ditakutkan hanya itu. Nanti juga di akhirnya kalau memang jarang sekali atau bahkan sulit, nanti juga mempersulit Bu Wardah sendiri Iya, kan kadang untuk kita itu penyusun. belum terbayang loh Pak, nanti itu seperti apa saja sih yang harus dilakukan itu. Kan kadang belum terbayang tuh masih gelambiar ya. Jadi kayaknya di awal-awal loh kayaknya gampang gitu. Takutnya nanti juga takutnya sulit sih. Hmm. Di anunya kan belum tahu juga. Hmm. Ya Kan kalau nanti di semester satu di apa di semester ini kan masih di bab satu satu dulu ya ini yang untuk ke dosennya itu untuk ACC-nya itu. Nah, nanti kayak langkah-langkahnya itu kira-kira nanti itu seperti apa? Kadang itu kan khawatirnya bermasalahnya di situ gitu kan. Idenya tuh mungkin oke, mungkin mungkin ada beberapa literatur mungkin ya masuk lah bisa gitu. Tapi nanti khawatirnya di apa langkah apa nanti kalau sudah pelaksanaan itu yang sulit kan khawatirnya kayak gitu. ya Bu, nanti sebelum sampai tahap di mana di pelaksanaan di semester 6 di tugas akhir, di sini mungkin Bu Wardah bisa apa ya nantinya menyusun konsep. Jadi kasarannya seperti apa? Misalkan mengambil kasus akupuntur untuk kasus A, B, C, C, A, B, A atau B atau C, mungkin dengan kombinasi teknik dan lain sebagainya. Nanti Bu Wardah silakan buat. Jadi awal itu gimana, terus metodenya menggunakan apa, terus mekanismenya nanti seperti apa. Itu bisa eh, mulai sekarang kayak dikonsulkan lah, tipis-tipis lah, kayak gitu. Biar Ya. nanti tidak bingung. Pak Japri mungkin kalau boleh tanya ya, kalau perbandingan itu nanti kesulitannya kira-kira di mana ya kalau bikin perbandingan antara metode A sama metode B gitu. Kira-kira nanti kesulitannya Hmm. di mana? Waktu itu B-nya bilang ini perbandingan. Nanti tapi kesulitannya agak tinggi gitu katanya. Tapi tidak dijelaskan seperti apa ya. Mungkin nanti di tahapannya babak selanjutnya mungkin ya. Lah itu yang saya jadi maju mundur ini. Mungkin idenya ini dikasih opsi idenya ini simpel sebenarnya. Kayaknya ya. Kayaknya itu. Ya, mungkin maksudnya bukan baru-baru banget kan. Eh, terus dikatakan gitu, kalau perbandingan mungkin daripada yang nggak perbandingan, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kira-kira di sisi apanya itu, di mana gambarannya itu? Kalau perbandingan itu biasanya sulitnya di mana? Kalau balik lagi Bu, kalau ditanya misalkan contohnya efektivitas yang nanti atau enggak perbandingan itu Mm-mm. sulitnya di mana? Masing-masing punya punya kesulitan Bu. Sulitnya di mana? Ketika kita terapi terapi menggunakan perbandingan Bu. Satu, kalau ada namanya perbandingan otomatis apa namanya populasi dan sampel yang diambil tentunya akan lebih Ya, banyak ya, daripada yang efektivitas ya. tuh. Nah, perbandingannya apa? Akupuntur biasa atau mungkin akupuntur YNSA, Jules Cup itu nanti juga akan mempersulit apa tekniknya ya Bu ya. Jadi kita nyari sumbernya Jules Cup seperti apa, YNSA seperti apa. Sumbernya Nah, jadi belum dua macam gitu iya, ya. iya. Jadi Terus perbandingan nanti misalkan Bu, dalam ini metode-metode apa mungkin statistiknya atau mungkin apanya gitu nanti apakah juga kira-kira apa lebih rumit apa gimana ya Pak ya? tidak selama ini kan kalau misalkan di penelitian akupuntur itu kan biasanya penelitiannya bersifat kuantitatif. Jadi contohnya misalkan kita mengurangi nyeri, mengurangi berat badan kayak gitu. Nah, itu kan biasanya berkaitan dengan penelitian kita
dengan sifatnya apa ya, datanya angka, jadi penurunannya bukan kayak kualitatif yang sifatnya deskriptif kayak gitu. Nanti kalau misalkan bingung Bu ada kan masih belum ada gambaran sama sekali terkait dengan nanti bahkan sampai dengan pelaksanaan. Nanti bisa cek atau enggak lihat TA dari angkatan Hmm, sebelumnya. Itu bisa jadi gambaran, Bu. iya, Jadi iya. datanya nanti Ibu mau konsepnya seperti apa? Mau perbandingan, mau mau Hmm, efektivitas atau yang iya, lain kayak gitu saja. Semua pasti akan ada tantangannya, Bu. Baik nanti di kesulitannya nyari materi atau nyari pasien atau iya, tekniknya bahkan ketika nanti buat terapi akupuntur. iya betul. Eh, Biasanya eh, memang gitu. Apa yang kita lihat di depan mudah aja gitu kan, nanti mesti ada sulit-sulitnya. Iya, Apalagi yang dari awal sudah kelihatan sulit ya, nggak tahu tambah seperti apa nanti. iya Bu. Pasti Jadi begitu. kan kan nanti kan Bapak Ibu silakan bisa memilih judul sekiranya kan memang ada masing-masing itu mau beda dari yang lain. Kayak lebih mengambil tantangan lah. Nah, tidak apa-apa. Atau enggak yang lain contohnya Bu Wardah tadi mau mengambil penelitian tapi sebelumnya sudah apa? Tidak apa-apa. Tapi nanti pasti akan ada pembeda di penelitian Bu Wardah. Mungkin dikombinasi dengan teknik ataupun herbal contohnya kayak gitu. Tidak apa-apa. Selama pembimbing ini menyetujui dan nanti eh, misalkan Bu Wardah punya konsep sendiri. Nah, sampaikan saja konsepnya seperti ini. Kalau misalkan Oh iya keluarga Pak, sendiri tidak kesulitan ya silakan bisa iya. diambil atau dijalankan penelitian. Iya, misalnya gini Pak, kalau kan ini kita akupunktur ya, untuk titik-titik yang kita ambil itu memang kita harus ada rujukan dari yang terdahulu, misalnya dari TA, katakan TA jurnal ya yang terdahulu itu harus sama seperti itu, ataukah kita eh, apa kita variasikan kita ambil titik-titik yang kita tambahin dan dikurangi dengan titik-titik yang lain asalkan ada anu jadi jurnal yang lain ini dalam konteks perbandingan itu Pak. Ya, jadi kalau misalkan pemilihan ide, balik lagi kita referensinya dari jurnal dan buku. Misalkan jurnalnya Bu Ada tadi mengambil contohnya 4 titik ya. Nah, 2 titik itu ambilnya dari jurnal. 2 titik lagi dari buku bisa selama itu ada sumbernya. Misalkan aku putar Indonesia bisa. Itu Hmm. titik L4 digunakan untuk bla 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 bisa. Nanti sumbernya di buku. Apalagi nanti kan harus mencantumkan ini Bu, titik akupunturnya, gambarnya. Ya, Nah, itu Bu Adang mengambilnya dari mana? Itu harus dicantumkan. Nanti keterangannya gambar di bawah, di atas gambar, di bawah gambar itu ada keterangan. Titik L4 dari mana itu ada biasanya referensinya. berapa titik Pak gitu Pak? Antara berapa sampai Hmm. berapa atau gimana? Kalau dulu sih, kalau angkatan saya waktu itu enggak sampai 5 sih Bu. Hmm, maksimal 5 gitu mungkin ya? Empat atau gimana? Bisa, kalau banyak juga enggak apa-apa. Hmm. Lagi-lagi kita mau mengefisienkan dan mengaktifkan Mm-mm, jarum Bu. mm. Betul, betul. Jadi semakin ibaratnya satu jarum bisa nggak? Bisa, tapi mungkin tidak seefektif kalau kita 3 sampai 5 Betul. jarum kayak gitu. Kalau jadi maksudnya kebanyakan bisa juga nggak itu ya. efektif juga, Pak. Ya. Maaf Bu Wardah, bisa Hmm, bisa nggak gini apa. Pak Sapri, kemarin kan Pak Kapri saya ngomong sama Bu Ica, kata Bu Ica kan misalnya kayak saya misal CTS, saya penelitian dengan PC 6 ditambah PC 7 sama LU 10 bisa gitu ya Pak Kapri ya? Bisa, Tapi kan yang nelitinya itu yang titik pokoknya hanya di PC 6. Tapi untuk tambahan tambahan titiknya yang ditanyakan tetap PC 6 gitu ya Pak. Untuk penelitian ya. ya Nanti ada tambahan misalnya apa area di lokalnya misalnya PC 7 atau PC 8 atau di LU 10 misalnya. Itu hanya tambahan titik tambahan gitu ya Pak keterangannya ya Pak ya.
Iya, iya Bu. Jadi memang Ah, Bu Rosi tadi berfokusnya misalkan ada 10 titik, fokusnya Bu Rosi 5. Nah, titik mm, nanti tetap kita berikan referensi jurnalnya. Untuk kasus mm, apa? Tentunya 5 titik yang tidak berfokus tadi tentunya punya pengaruh terhadap kasus yang Bu Rosi ambil. iya. Membantu Ah, apa itu bisa. ah, Tapi kalau nanti jadi kan, titik ah, titiknya terlalu banyak nanti juga Bu Rosi kerepotan. iya. Makanya saya cuman diajuin di draft kan kemarin saya disuruh bikin draft, Ya, draftnya dulu kirim ke ya email Bu bikin Ica. draftnya. Nah, Bu Ica itu cuman dia menggambarkan gini, hipertensi dengan titik eluhego dibandingkan penelitiannya dengan hipertensi dengan bekam, gitu ya Pak? Ya bisa. Nanti untuk apa ya istilahnya style atau mungkin judulnya itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Kayak apa itu monggo. Heeh. Gitu. Iya, kemarin sih Bu Ica contohin seperti itu, Pak. Hmm, Cuman saya gini, kalau saya kan kalau CTS dengan PC6 tambahan ini, terus bisa juga CTS dengan terapi Twina atau acupressure gitu ya, Pak, perbandingannya ya, bisa. Pak. Iya Kasus bisa. satu sama kasus satu dengan titik PC6 dengan titik lain, perbandingkan dengan hasil penelitian saya CTS dengan cara Twina atau acupressure gitu ya, Pak ya. Iya bisa. Penelitiannya seperti itu ya, Pak? Digabungkan Bisa gitu. Bu. Iya. Nanti kan Oh, intinya apa? Balik lagi ke judul Bu Rosi. Bu Rosi ingin ah, tahu perbandingannya kayak iya. gitu. Hmm, Atau berarti enggak nanti, atau misalkan contohnya begini Bu. iya. Contohnya jadi akupuntur perbandingan akupuntur dan misalkan kombinasi herbal. Nah, misalkan nanti si apa namanya si pasien atau sampelnya nanti bisa perbandingannya Bu Rosi Mm-mm. eh, ada 10 orang. 5 orang Iya, ini Bu Rosi akupuntur saja. Nah, yang satunya akupuntur dengan herbal itu juga bisa. iya, iya. Oh Ya, iya. Kemarin sih saya kalau untuk misalnya kayak aku puntur dengan titik ini eh eh, antara sensorik dan motorik pengaruhnya. Terus satu lagi judulnya aku puntur dengan itu suruh pilih tetap salah satu nggak bisa tiga kan Pak. Nah iya. akhirnya Nanti kerepotan Bu Rosi kalau bikin Kalau Bu PA3 Ica itu. bilang kan aku ngajuin tiga tuh. Pengaruh aku puntur dengan aku puntur dengan TENS. Kalau di TENS itu Bu Ica minta 15 orang, tapi saya akhirnya milih yang misalnya PC, CTS dengan titik PC6 tapi minta 10 pasien penelitian PCTS semua di PC6 gitu. Gitu. Ya benar ya Pak ya? Saya kemarin Bu Ica Ya, juga gitu. Cuman, nanti kalau misalkan Bu Rosi punya misalkan 3 judul TA atau bahkan lebih ya silakan nanti Bu Rosi ingin punya keinginan lebih besar yang mana A, B atau C. Nah, nanti untuk selanjutnya Bu Rosi mungkin bisa kayak apa ya konsultasikan kiranya gitu loh kan Bu Rosi misalkan dari ketiganya kan sama sekali belum ada gambaran misalnya saya tanya mm, ini nanti kekurangan atau kelebihannya gimana atau kesulitannya di mana nanti kan Bu Rosi akan tahu sendiri atau dengan sendirinya bisa memahami oh saya ambil yang ini aja deh karena eh, ada beberapa pertimbangan kayak gitu aja Bu. Selama judulnya Bu Rosi ini di-ACC oleh pembimbing dan tidak mm. menyulitkan Bu Rosi sendiri seperti itu aja nggak Ya, apa-apa. kemarin sih saya ngajuinnya tiga, Pak. Cuman kata Bu Ica kan lima. Cuman kata Bu Ica nih yang dibolehkan itu satu, dua, tiga, tapi pilih salah satu aja. Nah, Oh yang satunya ini saya kemarin udah bikin drive-nya, modelnya apa tuh? Misalnya pengaruh akupuntur, sensorik, dan motorik antara di titik 6 titik PC6 gitu, Pak. Nah, itu apa jadi titik ya PC6 jadi itu? penggunaan Penggunaan di titik PC6 kan kayak kata Bapak kan boleh 3 4 ya titiknya ya atau 5 ya, ya kan? Nah, jadi pengaruh frekuensi terapi akupuntur terhadap perbaikan gejala sensorik motorik pada pasien CTS. Nah, kedua, saya
mengajukan pengaruh terapi akupuntur terhadap peningkatan fungsi pergelangan tangan berdasarkan skala DAS, disabilitas of the thumb, shoulder, and hand. Nah, saya akhirnya pilih yang pengaruh frekuensi, Bu, Pak, yang terapi akupuntur terhadap Bu perbaikan gejala Rosi, sensorik. mantap Nah, wes. setelah itu saya akhirnya tadi saya kata Bapak kan ada 2 judul ya Pak ya. Misalnya dua ini loh. Kayak misalnya hipertensi dengan titik Li4, hipertensi dengan bekam. Jadi berarti saya kurang Pak nih berarti ya Pak. Benar ya Pak? Sebenarnya Harusnya tidak saya kurang, Bu. Sebenarnya oh jadi gimana nih? durasi Saya cuma soalnya perbandingan. ngajuinnya cuman saya ngajuin cuman yang pengaruh frekuensi tapi perbaiki gejala sensorik motorik pada Iya, PCTS bisa, di bisa. Itu dia PC4, di PC6 dibuat gitu TA doang, bisa, Pak. Bu. Bisa, bisa, Bu. Bisa ya? Karena nanti, Oh, iya, nanti kan perbandingannya apa? Perbandingan titiknya, BC6 itu berpengaruh di sensorik dan motoriknya. Perbandingannya di situ. oh gitu. Atau enggak, Jadi itu kalau perbandingannya. dibuat perbandingan, iya. Tapi kalau dibuat pengaruh, ya bisa. Hmm, jadi judulnya saya itu aja perlu ya, Pak. Cuman satu aja gitu ya, Pak. Pengaruh Iya, frekuensi iya. di PC6. Nanti kata Bapak kan bisa 5 titik gitu ya. Nanti saya bisa Bisa. tambahin PC7, Betul. PC8 sama ya, 10 gitu ya, Pak ya. Ya, Jadi jadi nggak usah perbandingannya Pak jadi perbandingannya. jadi Oh, perbandingannya Bu Rosi kan judulnya pengaruh sensorik motorik di BC6 heeh. atau enggak nanti judulnya jadi ada perbandingan di titiknya Bu. Jadi pasiennya nanti satu hanya ditusuk misalkan BC6 saja. Nah, Heeh. kelompok yang lain BC6 plus ditambah 2 titik. Kayak gitu bisa. Oh gitu ya. Ya. Sejumlah 10 pasien tuh ya Pak ya. Kan saya Mm, 10 pasien sama Bu Ica yang CTS iya. itu. Oh iya iya paham. Ya udah. Soalnya belum dibaca saya mau Bu Ica draft saya di Ya, emailnya. nggak apa-apa, Bu. Oh ya. Makanya Nah, segera konsulnya itu. Barangkali udah sih nanti Pak udah ngirim banyak draft sih yang saya. konsul. Kak Jadi Jabri, pokoknya itu nanti pasti. penelitiannya berapa lama Kak Jabri? Penulisannya juga kalau misalkan sudah dibagi pembimbing, diusahakan saja, Bu, segera. Nanti untuk apa? Misalkan ada kelonggaran di akhir, itu bisa konsultasi di apa namanya terkait dengan metodenya, penelitiannya. Jadi praktek nusuk-nusuknya itu bisa dekat-dekat ini gitu kalau sudah di ACC gitu ya. Iya, karena kita harus menyegerakan ya sisi Nah, judulnya, Bu. itu terus Jadi kalau berapa lama anunya apa butuh maksudnya secara aturannya itu 1 bulan kah apa gimana? 2 bulan? Kalau terkait itu kita tidak bisa memastikan, Bu. Mungkin untuk dikasih waktunya ya selama semester 5 ya, Hmm, gitu. Nanti bahkan kalau misalkan Bu Wardah segera apa ya konsul dan tidak banyak revisi, artinya nanti pasti akan cepat selesai, Bu. enggak ada standarnya kah untuk maksudnya sesi terapi untuk kasus Oh, apa? itu ada nanti Bu, Nah, ada itu kan. ada sendiri. Nanti Bu Wardah kan ini baru pendapat pembimbing mau konsul, nanti akan dibagi mungkin mungkin sampai bab 3. Nanti untuk terapinya di akhir, Bu. Nanti ketika semester 6, Ya. ya itu baru nanti Bu Wardah itu apa membahas metodologi, prinsip terapi dan lainnya. Hmm. Tindakan di lapangan maksudnya. Penelitian langsung di lapangan. Jadi untuk semester 5 ini hanya proposalnya saja. Berarti Iya, untuk Pak. Itu semester itu misalnya kalau ada kesulitan sampai mentok itu masih bisa ganti judul gitu ya, Pak ya. Katanya Iya, siapa? Ya, iya, Mas. bisa, bisa Bu. Hmm. Ya Ini mudah-mudahan kalau enggak. pengalaman saya ya Bu ya, angkatan saya itu waktu di Solo bahkan teman saya ini sudah menyelesaikan bab 3 atau mungkin beberapa saya lupa bab 3 atau 2 karena ada memang benar-benar kesulitan entah itu faktornya apa itu ganti judul Bu. Jadi memang dari awal Hmm. itu Maaf Pak dan Capri, kalau di ya AS sistemnya sama juga seperti itu? Apakah bisa juga? Oh itu kan pengalaman Pak di Solo. Kalau sekarang kita kan mm,
Kata Bisa, Budia bisa kok. bisa, alhamdulillah ya. Kayak Bisa, gitu. tapi ya diusahakan Bu, jangan sampai Ya, ya, jangan karena apa? sampai Nanti kalau akan bisa. memakan Betul. waktu, Iya, kita tenaga kita juga. pengen Pak, seandainya Ya, aja. Gitu. seandainya, Ah. ya, Pak Pengennya Capri, tapi Pak, ya, sampai akhir. Pengennya lancar sampai akhir. ya, yang diharapkan, yang jadi Amin. apa ya? Harapan ya, semua Bapak Ibu, semua dosen termasuk lancar. Jadi tidak ada ibaratnya mengganti judul di tengah-tengah. Mungkin seharusnya sudah bab 3 harus mau tidak mau ganti judul jangan sampai. Ya pokoknya diusahakan dikonsulkan dengan baik apa eh, kasus ataupun TA yang Bapak Ibu ambil yang sekiranya memang beda tapi tidak mempersulit Bapak Ibu masing-masing. Kayak gitu saja. Oh iya Pak Capri, misalnya kita mau ambil respondennya itu dari suatu klinik atau tempat tertentu gitu, apa kita pakai surat pengantar dari kampus? Kalau kayaknya itu kalau itu biasanya sih tidak ada Bu. Kita tanggung ibaratnya kita tanggung jawabnya kita sama yang punya klinik gitu aja. hmm, saya dengar kok ada minta surat dari pihak kampus ke klinik kok. Jadi kayak surat pengantar ya. Ya. Misalkan Bu ada di kliniknya Bu Jakoba itu memang karena ya itu balik lagi jadi wewenang ibaratnya ya kebijakan dari klinik. Ya, Hmm. barangkali aja Kalau beda dimintai ya beda gitu. pemilik ya Bu ya beda pemilik Iya. ya. Kalau misalkan Bu Jakoba misalkan contohnya punya klinik sendiri ya monggo Oh, saja enak gitu. itu, Kan sudah enak penelitian di tuh. klinik sendiri iya karena sudah tahu kasus terbanyak apa terus Iya. pasiennya berapa dalam kurun waktu sebulan tuh sudah Banyak banyak judul ada. kayaknya Bu Jakoba itu teman-teman. Nah, Kalau kalau mau juga minta judul ke Bu Jakoba Iya, itu silakan itu. teman. enggak juga, Bu. Udah selesai tuh Pak, pihak Pak Kuba itu. Capri berarti Ya, Pak Eko juga satu itu sudah kasus Pak udah. Capri, Dan satu kasus itu Udah selesai tuh minimum pihak Kuba itu. pembagisnya berapa? kenapa Bu? 10 ya, Satu 10 kasus ya. minimum pasien tuh 10 minim. Iya, Iya. 10. Satu jenis. Oh. Kalau Terus, perbandingan jadi 20. oh, tak kira 10 itu sudah dibuat bisa buat perbandingan 55 ya. Hmm. Enggak bisa ya. kurang kurang apa ya kurang terlihat sih Bu perbandingan. Minimal Terus itu. Kalau mau Selebih lebih tuh nggak pihak Kuba. apa-apa. terus Kalau terus Kalau lebih begini banyak nggak kemarin apa-apa. disuruhnya terapinya 10 Pak Capri. terapinya minimum berapa kali? Misalnya kan biasa orang periode terapi itu kan 10 sampai 12 kali. Hmm. Nah, untuk satu per satu kasus ini terapinya untuk perbandingan Nah, satu ya itu yang aku tanyakan tadi. Seperti itu. Paling Nah nanti sama itu dosennya dikasih arahan gitu mungkin Pak tadi ya. bisa ya. Jadi gini Bu nanti kalau kita kan biasanya oke maksimal kita anggap aja 12 biasanya itu memang harus sampai di 10 kali terapi. Hmm, 10 kali terapi dibagi Ya, seminggu Itu katakan satu dua orang Pak, kali. 10 kali terapi Pak. iya, ya, baru lihat hasilnya misalnya untuk pasien si A dia terapi 3 kali ternyata sudah Nah, rilis. udah rilis itu itu bisa. Mungkin ada yang 3 kali belum, dia ternyata harus 5 nggak kali. kembali. Pasiennya nggak Masalahnya kembali 4 cari kali. lagi pasien lain. Digratisi wae ya iki berarti. Ini cari pasien lain kan Promo, Gratisin aja Pak susah. Eko, kan penelitian promo gratis. promo pasien yang kasusnya Pak Eko itu apa gitu mungkin Dek. Gampang. Iya Bu, jadi nanti kalau penyusunan kita balik lagi. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya di TA, jadi ada yang namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi itu juga mempengaruhi berapa kali terapi dan misalkan Bapak Ibu batasi usia berapa sampai dengan berapa laki-laki atau perempuan itu ada batasannya. Kalau misalkan Bu contoh saja nih Bu Jakoba ambil dari jurnal A. Di sana kan sudah dijelaskan Bu kalau misalkan penelitian itu ada berapa kali terapi. Oh, di jurnal A 10 kali terapi, di jurnal B 12 kali terapi. Nah, itu Bu Jakoba mau ambil referensi yang mana? Itu bisa jadi patokan juga. Hmm.
Iya, iya Pak Capri. Ya, Tapi mungkin masih kalau bingung cari kalau sampai sekian penyakit yang sama. betul sesuai dengan Bu Jacoba ambil kasusnya apa. Kalau Mm-mm. misalkan ada jurnal A, kasus Bu Jacoba misalkan hipertensi, jurnal A cuma terapi 10, yang satunya 12. Kok 10 lebih efektif nih? Pengaruhnya karena apa? Titik atau faktor yang lain. Mungkin kombinasi apa ya, ya sudah ambil yang efektif saja. Ambil yang 10. Contohnya jurnal yang 10 kali terapi aja. Jurnalnya minimal berapa Pak Jabri? Kalau terkait jurnal sih semakin banyak itu semakin baik Bu. Tapi Enggak, semakin eh, bingung. yang penting apa kita dapat karena tidak semua apa ya misalkan contohnya pengertian atau teologi itu kita dari jurnalnya itu ada yang nggak ada atau yang sudah terlalu lama lah ibaratnya penelitiannya gitu. Pak Japri, Nah, mantannya Pak Japri. kalau jumlahnya iya sebentar kalau jumlahnya nanti Bu Wardah bisa lihat di penelitian angkatan sebelumnya itu juga jadi apa ya acuan supaya tidak terlalu banyak cari jurnal dan tidak terlalu sedikit itu kan sudah di ACC sudah disahkan TA-nya. Itu aja sih Iya, kalau ya. saran saya Harus yang segera tidak ke bisa mematok ya kampus ini jumlahnya ya. Harus segera ke segera kampus. segera Bu kalau ada waktu dan kesempatan segera main ke Bu Ayo Harus bagus diadakan nih kesempatannya. ya monggo Pak Eko. Pak Japri mau nanya Pak Japri, seandainya saya itu apa, mengajukan eh, judul bahwasanya itu contoh ada dua titik, ya contoh lah titik KI 3 dan BL60 untuk mengurangi nyeri tumit. Itu dalam prakteknya itu kita menggunakan titik itu saja atau bagaimana Pak? Maksudnya contohnya saya mengajukan judul itu pengaruh akupuntur pada titik KI 3 dan BL60 terhadap penurunan nyeri tumit pada pasien plantar fasciitis itu. Artinya kan meneliti tentang itu kan Pak, tentang plantar Ya fasciitis itu. Berarti spesifiknya titiknya. iya, berarti saya dalam prakteknya saya itu menggunakan dua titik itu sampai berhasil atau bagaimana Pak? Kalau saran saya lebih mudah ya berfokus hanya di titik tersebut, Pak Eko. Seperti itu kan Pak. Maksudnya dua titik Ya, mencoba kita itu meneliti mencoba dua titik itu pada pasien itu betul. bagaimana Ya, tingkat pengurangan nyerinya, skala nyerinya yang belum diterapi sampai setelah diterapi itu berarti sampai 10 orang Pak. ya, Jadi harapan saya itu tidak melebar nambah-nambah banyak titik gitu loh Pak. Gimana Pak? Bisa nggak iya. seperti itu Pak? Kalau melebar nanti apa ya, Pak, tidak bisa di ibaratnya datanya itu nanti akan apa ya, sulit. Karena apa? Kita sudah spesifik di judul pengaruh titik mungkin KI 3, SP6 dan LV3 contohnya. Ya kita berfokusnya di titik itu untuk penyelesaian kasus yang Pak Eko ambil. Dalam konteks dalam konteks ini nanti eh, ada permasalahan yang berat nggak Pak? Seperti itu. Contoh yang saya naikkan itu Pak. Apa yang Tidak saya ada, Pak. Tidak ada. Yang lebih yang yang akan jadi masalah ketika gini, Pak. Kalau misalkan nih contoh Pak Eko cuma dapat pasien sedikit, cuma misalkan 5, bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena minimal adalah 10 pasien. hmm. Kedua, misalkan oke pasiennya cukup, misalkan dapat 20 ya. Oh kok tiba-tiba nanti pasiennya di tengah jalan nggak mau lanjut. Nah itu akan jadi masalahnya di situ. Hmm. Terus itu kan tentang penelitian Pak. Seandainya saya mengajukan judul tentang edukasi pasien terhadap pengaruh edukasi kepada pasien terhadap pengobatan akupuntur itu seperti itu bisa nggak Pak? Berarti nanti bukan kualitatif ya, kayak Mm-mm. deskripsi nanti jatuhnya. Nggak bisa ya Pak? eh Gini Pak, kalau saya tanya ke saya tadi kan sudah saya tekan apa sudah saya katakan kalau mau beda itu enggak apa-apa, tapi balik lagi dosen pembimbingnya harus tahu konsep dasarnya
mau mengarah kemana, Pak. Jadi hasilnya itu berhubungan enggak sama akupuntur, misalkan nih. Kalau di luar itu ya pasti tidak akan di ACC atau sia-sialah nanti penelitian Pak Eko terkait dengan ilmu akupunturnya kayak gitu. Oh gitu ya. Anu Berarti Pak, barangkali untuk tugas medpennya mungkin bisa itu masuk Pak ya, mata kuliah medpen. Ya ada beberapa, ya betul Bu, ada tugas mata kuliah metode penelitian untuk kasus-kasus tertentu. pasienku kayak nyeri pinggang ya Pak. Nah, semua orang banyak yang pakai nyeri pinggang gimana ya Pak? Ya enggak Ya apa-apa, Pak pokoknya Eko ada pakai yang nyari beda. pinggang. Titiknya beda itu bisa Pak. Mau dikombinasi juga bisa. Kalau Pak Japri, kalau misalnya hasilnya nggak bagus nanti gimana kayak gitu? Kan nggak Kenapa? njamin. Kalau hasilnya nggak bagus, nggak sesuai, ya kita kan tentunya berharap itu hasilnya ada apa nyerinya hilang atau berkurang banyak gitu ya. Kalau nggak seperti itu gimana misalnya? Nah, berhasil atau tidaknya nanti kan banyak faktor, Bu. Jadi Ya tetap evaluasi, tapi nggak diusahakan apa-apa ya. Mungkin gimana? Mungkin. ya nanti kita kita hanya bisa konsultasi dengan dosen pembimbingnya, Bu. Kira-kira kalau misalkan apa kan sebelum nanti sidang kan pasti akan ada konsul, Bu. Ya, ya, ya. Bisa Ya, jadi itu mengulangi lagi apa ya itu ya. Mungkin ada yang dari kita kalau salah. dikatakan mengulang dari awal tidak, Bu. Jadi misalkan eh, nanti Bu Wardah silakan bisa konsul ke dosennya ya, dosen pembimbingnya. Hmm, Sebelum nanti masuk di waktu ujian TA. Ada permasalahan di mana pasti nanti akan dibimbing kok Bu solusinya bagaimana. Karena kan tidak bisa memastikan setiap ya. individu itu hasilnya bagus gitu. Atau barangkali nanti Bu Wadah nyari pasien lagi bisa, bukan Hmm, ya, untuk ya. datanya. Nanti bisa dikonsulkan. Selamat pagi Pak Japri. Ya, Iya, Bu. yang Mbak Alwi. Iya, Bu. apa namanya? Sebenarnya sudah konsul Pak sama Bu Dia kemarin. Tapi baru tanya-tanya aja gitu. Mau Yang ngambil untuk itu nyeri bimbingan. nyeri lutut ya, bimbingan ini. Tapi belum belum dapat judul gitu Pak. Ya pengennya itu nyarinya itu nyeri nyeri lutut Pak gitu. Nah, tapi disuruh dicari pembedah dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, rencana saya itu Pak mau ngambil mau ngambil 5 titik akupuntur gitu. Jadi efektivitas titik yang rencananya ST35, ST36, BL40, KI10 sama SP10. Rencana itu 5 titik itu mau diteliti efektivitas nyeri sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan perlakuannya itu dengan akupuntur 5 titik ini Pak gitu. Gimana menurut ini apa Bapak? Tidak apa-apa, Halo? Bu. Gini, Ada kalau Bapak. misalkan kebetulan dosen pembimbingnya tahu nih ada penelitian yang sama persis. Mm-mm. Terus kemudian si pembimbing bilang, "Loh, Bu, ini kan sudah pernah ada penelitian kayak gini, kasus A dengan titik yang sama, misalkan ada 5 titik yang Mm-mm. sama. Nah, Bu Elviana nanti bisa mengajukan ulang kasusnya sama, mungkin titiknya berbeda. Bisa dikurangi Oh, titiknya atau menggunakan titik yang lain. itu yang lain gitu. Karena titiknya kan banyak, Bu. Titik diferensi apa, Iya. titik dominan, ada Ya. titik distal, Mm-mm. itu akan bisa. Atau titik di one shot-nya kan bisa. Itu. Iya, iya. Kalau misalnya mungkin dengan penelitian yang lain itu kan ST36-nya sama, tapi mereka tidak ada BL40, tapi itu ada pembeda kan ya Pak ya? Ya, tetap ada pembeda. Tetap ada pembeda. Kemungkinan Pembeda. bisa diajukan punya saya gitu ya. Bisa, Maksudnya Bu. eh, nggak nggak sama persis 100% sama dengan dia. Kemungkinan ada kesamaan, mungkin di satu titik itu sama, tapi dia mungkin titik ini dengan terapi herbal atau dengan massage gitu, dengan pijat gitu. Kalau saya mungkin cuma 5 titik ini aja. Bisa. Bisa, bisa ya. Mm, bisa, Oh Bu. iya, apa namanya? Sekedar apa namanya? Ini aja tambahan buat tadi Pak Eko gitu ya. Kalau nggak salah sih,
untuk tugas akhir kita tuh harus ada harus ada perlakuan. Jadi lebih ke eksperimen. Jadi kita mempunyai pasien gitu, Pak Eko. Tadi kalau kesempat saya dengar gitu ya. Kalau untuk tugas medpen memang boleh bukan perlakuan, bukan ke pasien gitu. Kayak observasi aja. Kalau untuk tugas akhir kayaknya kita harus memang pakai pasien, kata-kata Bu dia. Jadi memang harus ada perlakuan ke pasiennya, ke respondennya. Begitu nggak Betul. Pak ini? Ketika kita ya betul. Kalau tugas akhir memang kita harus ke pasien, real ke lapangan. Oh iya Pak. Maaf Pak Capri, kalau soal itu kita kan harus ke, kalau udah ada yang klinik itu kan memang harus ke klinik ya tadi yang diwajibkan lah ya. Eh, Gimana Bu suaranya putus-putus bisa diulangi? Seandainya kan saya nggak ada apa klinik gitu kan, Mm-mm. kami ini nggak ada klinik, kami kan akan diarahkan ke yang praktek di klinik gitu. Kliniknya bebas gitu, soalnya kan Kak Rizky lah kan. Suaranya putus-putus, Mbak Lofi. Ya Bu Ke dokter Popi akupunktur. suaranya putus-putus. Halo, Halo, bisa diulangi Bu suaranya saya putus-putus. udah coba mencari ke dokter akupunktur yang di. Halo, halo, Ya. Mungkin Bu Popi bisa ini aja ya, chat lewat chat aja ya. halo. Iya, apa Pak? Udah jelas Pak. Halo. Ya coba Bu sekali lagi kalau misalkan nanti masih putus-putus bisa via chat ya Bu. Soalnya benar-benar apa? Mungkin saya sendiri atau mungkin Bapak Ibu yang lain mendengarkan juga suaranya putus-putus atau bahkan sampai tidak terdengar. Saya dengar sini Pak. Dengar Ya jelas coba suara coba Bapak. ya. Silakan Bu coba. Sa- Saya kan nggak ada klinik sama Kak Rizky. Jadi kami udah mencoba untuk mencari yang di daerah kami yang sama di Pekanbaru. Apakah itu dibatasi ya kliniknya Pak? Soalnya kami udah coba ke dokter akupunktur yang kerja di rumah sakit. Katanya kami ditolaknya Pak. Apakah katanya kita tidak sama? Jadi, Ini terkait dengan apa PKL lah Bu. PKL ya. iya, iya PKL. Karena kan PKL itu yang nanti kami dapat misalnya apa yang kami jadikan Hmm. itu kami itu apa Ya Bu, kita dapat pasien. saran dari saya kan Mm. biasanya eh, di apa ya mahasiswa terutama kelas karyawan dan khusus ini diberi kelonggaran. Contohnya misalkan bisa memilih praktek di dekat tempat tinggal atau domisili masing-masing. Nah, kalau misalkan kesulitan mencari, Bapak Ibu bisa silakan konsul ke mungkin lewat koordinator kelas atau mungkin langsung ke Bu Ivon. Supaya apa? Dari kampus setidaknya mengkontak eh, misalkan contohnya Bu Fofi nih, di daerah mana yang bisa untuk PKL. Kalau misalkan tempat yang dekat itu nggak bisa, setidaknya ya walaupun jauh tapi lebih dekat itu bisa digunakan Bu. Kalau misalkan di praktek dokter ya memang agak sulit ya kita PKL-nya. Iya Pak, kami langsung ditolak ya mentah-mentah ini loh. Ya, Kita kan tidak nanti sama Bu katanya. Kok Fofi, malah Bu kan kami Fofi, ibaratnya dimarahkan gitu. ya Bu Fofi setelah ini kalau misalkan masih bingung dan mungkin Ya, takut mepet-mepet, konsultasi aja Bu ke Bu Ivon. oh Bu Ivon ya Pak. Ya, Soalnya kami kan kesulitan pengennya mencari di tempat daerah PKL, kami ya. Pak. Supaya apa? Nanti Bu Fofi tidak kehilangan waktu untuk PKL. Kalau misalkan sudah waktu tiba terus eh, amit-amit ya misalkan belum dapat kan juga nanti Ya kesulitan. Pak. Yang lain sudah Mm. menyelesaikan PKL, Ibu Loh, Fofi Pak sendiri Capri itu belum. nggak anu kan dari kampus, tah? Nggak dicarikan kampus. Tetap dicarikan dalam hal ini ya seperti yang saya terangkan tadi Bu Wardah. Jadi dari mahasiswa itu
daerah mana sih kalau misalkan kesulitan, misalkan daerah Semarang atau bagaimana kok di dekat rumah itu kok nggak ada ya, itu bisa konsultasi ke kampus. Nah, kampus nanti biasanya akan kontak ibaratnya kayak alumni lah atau channel klinik akupuntur yang bisa dijadikan PKL karena jujur saja di AS untuk MOU terkait dengan klinik untuk PKL itu tidak terlalu banyak Bu Wardah dan Bu Kofi itu. Itu yang susah ya, Kak. Pak Japri, untuk kayak saya Ya. kan kan sehari-harinya kan kerja, itu kan ya pagi itu kan kerja. Mungkin boleh ya diatur mungkin agak siang apa sore gitu PKL-nya nanti. Kalau itu ya Bu ya nanti bisa konsultasi ke pembimbing kliniknya atau konsultasi ke Bu Ivon sekalian. Karena jujur saja kalau misalkan jam PKL, kalau misalkan klinik A ke klinik A Bu Wadahnya. Nah, klinik itu kan prakteknya jam 8 sampai jam 12 saja misalkan. Hmm. Benar-benar tidak ada shift untuk jam Hmm. 12 sampai sore kosong. Apakah masih bisa? Tentu saja tidak bisa, Bu. Karena apa? Ya sama saja. Bu Covid bukannya nanti PKL, nanti jatuhnya malah kerja di sana. Kerja di luar praktek klinik. Gitu. Iya, Atau jadi nanti mungkin dicarikan solusi, Bu, yang sekiranya sesuai klinik yang mana. Misalkan Bu Wadah, mohon maaf tadi Bu Wadah, misalkan selesai kerja. Atau baru bisa PKL jam 2. Nah, klinik mana yang sekiranya dekat rumah Bu Wadah, yang bisa digunakan untuk PKL itu. 1 bulan ya Pak? 1 bulan apa 2 bulan? Ya, kurang lebih 1 bulan, 3 minggu. Hmm. Itu kita semua harus PKL, Pak. Kenapa, Bu? Ya, Maksudnya di semester 6 apa semester 5 ya Pak PKL? untuk Oh, yang kelas khusus beda mungkin Pak ya. Udah punya klinik sendiri. nah kalau misalkan sudah ada klinik sendiri biasanya ya enak, Bu. Jadi nanti misalkan nyari kasus ataupun PKL ya tetap sesuai klinik masing-masing. Kalau sudah punya klinik pribadi ya maksudnya kayak gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Itu harus 3 minggu full kita di klinik gitu ya Pak? Ya, betul. Tiap Standar hari apa kliniknya bagaimana Pak aturannya? Ya, Bu. Kenapa? Standar klinik, kan klinik pribadi. Mungkin ada standar Hmm. sementara kita pikir oh ini udah bisa, tahu-tahu nggak boleh. Ya Bu, kalau standar klinik sih saya jujur saja, saya kurang tahu. Nanti barangkali Bu Jacoba bisa konsulkan. Minimal Iya, seperti apa sih gitu. iya. Nah, Aslinya Hmm. logikanya kan Barangkali misalkan belum nih kurang dapat kurang surat kurang izin misalkan praktek ada ya. syarat 1 2 hanya 2 syarat yang kurang, tetapi dari kampus memperbolehkan itu juga kan mempermudah Bapak Ibu toh nanti untuk PKL tempatnya. nah itu maksudnya itu. Jadi kalau punya diri kita sendiri bisa, ngapain kita cari klinik yang lebih Ya, besar? makanya konsul saja Bu. Tuh. Kayak saya sih kalau untuk klinik lebih besar sih ada channel untuk di Kota Semarang ada. Cuman kita ke sana kita habisin waktu ngapain di dia kalau sementara kita bisa di tempat kita gitu tuh loh. Iya Cuman Bu. kalau punya klinik kita ndak hitungan standar lah nanti malah 2 kali Ya, kerja takutnya nggak di gitu. ACC ya. Iya Ya, gitu. saran-saran saya Bu ya. Tapi ini sifatnya rahasia. Jadi Iya. silakan konsul dan lobby pembimbing. Mm-mm. Itu aja, sudah selesai Oke. itu aja Bu. Nanti pasti akan dibantu kok. Karena benar-benar sulit Bu kalau misalkan nyari tempat PKL jujur saja. Apalagi kalau kita Iya, praktek kan akupuntur. tidak semua tempat tuh mau Ya. kadang-kadang sudah dari kampus lain sudah diisikan. Oh, udah terisi dari kampus ini dia enggak mau menambah orang Iya, lagi terlalu banyak Bu. gitu. Iya, Iya, betul. karena saya lihat di sini tuh ada yang dari Solo tuh udah langganan. Sebenarnya kalau misalnya saya mau minta ke sana pun bisa, tapi aduh kok kita jadinya harus suruh dari misalnya dari pagi sampai sore kita absen kan enggak enak gitu juga.
Ya Bu, itulah Jadi mungkin sedikit pelonggaran ya Bu, terkhusus untuk ya, kelas karyawan dan khusus ya seperti itu. PKL-nya bisa ibaratnya kayak menentukan sendiri yang dekat rumah dan apalagi nanti tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan benar-benar kesulitan atau bahkan sampai sekarang belum ada gambaran lah sekiranya karena contoh saja Bu Fofi kesulitan, silakan benar-benar manfaatkan untuk konsultasi bagaimana solusinya. Kalau misalkan dipaksa, misalkan Bu Fofi harus ke Surabaya, bayangkan nanti biayanya berapa untuk misalkan kos. Enggak, maksudnya gini loh, dia bisa buat misalnya di rumahnya dia satu ruangan Hmm. dibuat klinik, klinik ya standar minimum lah. Itu kan udah bisa. Jadi dari tetangganya apa dari apanya kan daripada sampai kampus Iya, bisa iya. Kadang Bu, orang. tetangga itu nggak mau untuk akupunktur. Kan rata-rata takut jarum. Kalau klinik mereka memang udah datang ke untuk ingin diakupunktur. Itu kesulitannya. Kan walaupun klinik juga tetap di akupuntur kan sama judulnya. Cuman berarti mereka yang meremehkan Iya, kita itu iya jatuhnya. itu Bukan maksudnya kalau bukan tetangga bukan kan nggak mau dia kalau kita misalnya jadikan pasien kadang gitu. Kalau kalau enggak di model-model kayak anu bisa enggak Pak anu kayak Bu Rosi yang ke desa itu misalnya desa A nanti kita nggak dirutinin desa yang belum masuk akupuntur itu kayak Bu Rosi. Kayak Oke Bu. setengah kayak baksos itu loh, Pak. Mm-mm. Ini kan sebetulnya ya kalau saya sendiri pribadi memang dari dulu penggunaan untuk PKL itu murni dari klinik Bu. Untuk dari kampus Hmm. AS, untuk iya ketentuannya itu balik nambah lagi ke pengalaman dosen Bu, nggak dosennya. Oh, Ya, berangkatlah ke Solo lah kau, ke ya, Surabaya lah. saya sarankan memang karena jujur saja karena sulit, silakan segera konsul Bu. Bagaimana solusinya atau mungkin dapat keringanan sesuai dengan mungkin saja apa pendapat ataupun pernyataan dari Bu Jakoba tadi oh solusinya iya Pak kalau memang saya benar-benar Sebenarnya konsultasi Pak ya dengan Bu kalau Ipon ya Pak dipikir-pikir enak kalau dapat ini tempat anu daripada iya mengadakan sendiri. Soalnya kan kita juga enak nambah magang itu pengalaman kan nah nambah ilmu nambah pengalaman nambah gitu, ilmu nah bimbingan gitu makanya kan. itu pengennya gitu tapi tuh Kamu Ya buat kayak gini, mudah-mudahan kamu aja ambil ada lah judul, Kofi, Kofi, mudah-mudahan ada yang gitu. kamu buatlah klinik, klinik misal standar yang minimum satu ruangan kamu buat. Kamu kan kecantikan sudah main, terus kamu promo ya yang kasusmu ini, kamu untuk promo nanti bonusnya anu jarum kecantikan. Orang datang takut jarum pun datang, ya semoga biar lah ditusuk nangis pun tapi datang. Jadi kamu saya kasih bonus. ya nanti pentingnya saya konsultasi aja ya Pak Capri dengan ya Bu betul. Ipon kayak Bu Untuk Ipon ya sekarang ya Heeh, konsultasi Bu dimanfaatkan karena apa kalau benar kesulitan dan tidak ada pembicaraan ibaratnya nanti ya Heeh, Bu Bovi tidak dapat tempat PKL. Dia enggak ya dicarikan makanya saya antisipasi kampus itu betul mencarikan solusi lah setidaknya Bu. Gimana baiknya? Karena oh, benar-benar iya. susah mencari tempat Baik, Pak. PKL. Contohnya apalagi Bu Fofi sudah mengajukan di kliniknya dokter dan Oh, ditolak. Pak Seperti Japri itu. ini PKL-nya kapan sih tepatnya? Semester ini apa 6 semester katanya. 6? 6 baru boleh kayak kemarin Ya, siapa ya yang semester 6 ngomong. awal. Oh, semester Jadi 6 sekarang awal. tuh belum boleh, udah boleh itu. Kayaknya Bu Lisa deh kemarin waktu pas ngomong. Jadi kita menyiapkan semua tapi pas prakteknya tetap mulai semester 6 bilang Ya, gitu. betul. Kita persiapkan nanti eksekusinya di semester 6. Ya, itu kemarin Bu Lisa waktu kemarin pertemuan minggu lalu teh ngomong Pak gitu. Capri, izin Pak Capri, Hmm. apa harus ada dokumentasi nanti pas kita PKL ya, ada laporan-laporannya gitu ya? Pasti Pak, nanti akan kalau ada namanya PKL pasti akan ada laporan. Mungkin ada tugas. Nah, Jadi ada dokumentasi itu. dokumentasi itu pasti penting. Apalagi nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas akhir penelitian, dokumentasi pasti wajib ada dan tercantum di TA masing-masing. Karena itu sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan terapi
untuk tugas akhir. Sama halnya nanti kalau PKL. Ya, makasih Pak ya. Dokumen Ya, itu dokumentasi yang buat TA sama PKL, PKL juga ada. Yang buat TA itu Pak Japri, apakah harus sebanyak jumlah respondennya apa mungkin beberapa aja? tidak Bu, tidak. Untuk dokumentasi tidak. Misalkan 20 orang ya 20 tidak, cukup beberapa saja, satu dua orang cukup. Yang lain dokumentasi yang lain, misalkan tidak tidak orangnya atau dokumentasi di lingkungan mana atau di klinik mana itu masuk dokumentasi juga. Nanti kebanyakan kalau keluarga dokumentasi setiap pasien. Barangkali Dokumentasi nanti berupa apa, Pak? harus Berupa foto foto. saja atau sama video? Foto saja Bu, foto saja. Nanti kan Siap, dilampirkan di mantap. TA. Ya, oke. Pak Ini Japri, gambarannya untuk PKL itu laporannya seperti apa ya? Apa yang dilaporkan ya? Ya nanti kalau terkait satu Bu, jadwalnya kapan, terus apa saja tugas dan kewajiban mahasiswa saat di klinik atau di tempat PKL itu akan disampaikan eh, oleh dosen pembimbing klinik atau enggak biasanya Bu Ivon yang menyampaikan. Jadi adanya kita briefing sebelum PKL. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan waktu briefing itu. Ya, ya, ya. Baik nanti mekanisme prakteknya gimana, absensinya gimana, terus laporannya gimana, ditanyakan saja. Pak Selama Japri, Karena 3 minggu ya Pak Japri ya? barangkali ya, ada ya, info klinik akupunktur di Mojokerto Pak Japri. Mojokerto. Ini ada, ini kemarin tanya saja, yang rumah Mojokerto, tapi reguler sih kelas reguler, nggak tahu. Angkatan Yang 2024 ya? dua-dua, yang lulus kemarin. Oh, yang lulus kemarin. Hmm. Oh, iya itu lupa katanya. Ada katanya, tapi lupa Ya, gitu. ya nanti gini aja Bu, biar Bapak Ibu tidak kebingungan, silakan konsul saja dulu ke kampus, karena kampus sudah ibaratnya sudah banyak lah terkait dengan nanti kita bisa kontak alumni lah terutama. Itu daerah mana yang sekiranya ada praktek klinik. Supaya apa Bapak Ibu juga dimudahkan mencari tempatnya. Nanti tinggal Bapak Ibu misalkan dapat info nih dari kampus, oh ada daerah ini, silakan bisa ke sana. Bisa enggak kira-kira gitu. Ya. Atau enggak biasanya yang sudah bisa pasti akan langsung disampaikan ke mahasiswa untuk tempat PKL-nya. Yang Sumatera gabung sama kliniknya Pak Rendra selesai yuk. Kliniknya besar. Iya dan ya nanti balik lagi kalau Jauh misalkan Bu, tidak terlalu lokasinya jauh, jauh-jauh Bu. Daripada ke Surabaya, atau Karena daerah kalau yang lewat lain, darat capek kalau ke Bengkulu itu. Cak Koba nggak tahu medannya gimana. lah, Jauh kan tuh. tinggal naik mobil aja. Dapat naik Sumatera tuh Bu motor. beda sama Jawa. Jawa enak, deket semuanya. Sumatera jauh-jauh. Iya. Wah, saya ya kalau mau ke nanti Pak Rendra silakan Ke 8 jam. dipertimbangkan. Jawa. Berangkatlah Ibu-ibu kalian. dengerin Pak Kapri ngomong dulu ibu-ibu. Oh iya. Ya Bu, ini kan Tolongin dong. Nah, akhirnya saya tahu kan ada permasalahan terkait dengan PKL. Nah, saran terbaik saya sudah ulangin kalau konsul saja. Itu Iya. sudah sangat nanti membantu Bapak Ibu. Supaya apa tidak kehilangan waktu PKL. Bahkan nanti ditakutkan kalau sudah waktu PKL, sudah keluar jadwalnya, kok belum dapat. Nah, nanti akan menyusahkan Bapak Ibu. Padahal nanti di semester 6 Bapak Ibu harus juga di samping PKL harus menyelesaikan Kerjaan. TA. Tuh, itu yang jadi tantangannya. Karena TA nanti yang pasti harus diuji, harus bolak-balik konsul. Beda sama kalau kita praktek klinik ya sudah 1 bulan kita dapat apa, kita catat, kita laporkan, kita presentasikan sudah. Tapi kalau TA itu tantangannya cari pasien, belum revisi, dan waktunya nanti bisa lebih singkat. Tuh, karena kita terpotong waktunya buat revisi, revisi, dan revisi. Itu aja. Loh, TA itu tidak apa sama dengan itu praktek itu ya Pak?
Ya, Bukannya PKL. PKL sama PKL TA itu. beda lah. Beda-beda, Bu. Kalau Terus, PKL kita masih ikut klinik. terus data PKL yang kita masukin apa? Data TA yang kita masukin apa? Ya, itu beda lagi, Bu. Kalau contohnya sederhana ya, kalau Bu Jacoba nanti laporan PKL, ya sudah, kasus terbanyak biasanya apa? Ibu catat, misalkan LBP. Nah, kasus yang lain apa? Hipertensi, silakan dicatat. Terus 1 bulan itu kira-kira pasiennya itu berapa? Laki-laki paling banyak atau perempuan yang banyak? Terus kliniknya bagaimana? Kayak gitu, Bu, manajemennya gimana? Nah, dokumentasinya ya bagaimana kondisi apa ruangannya klinik itu, terus bagian luarnya gimana, silakan didokumentasikan. Nah, kalau TA benar-benar ibu menyusun, ibu punya kasus Hmm. misalkan hipertensi, kasus hipertensi menggunakan titik LI4, LV3 misalkan. Ibu nanti nyusun mulai dari proposal. Nah, proposal itu harus dikonsultasikan, harus ACC. Kalau ACC baru melangkah ke tindakannya ke lapangan. Ibu Jacoba sendiri yang melakukan terapi kepada pasien-pasien yang ibu sudah miliki atau sudah tunjuk, misalkan ketika Bu Jacoba sudah dapat pasien. Nah, itu yang akan jadi dokumentasi. Nah, laporannya apa ya? Laporannya nanti bentuknya adalah TA atau tugas akhir. Jadi mulai Hmm. dari awal Bu Jacoba nyusun judul, konsultasi tanggal berapa, sampai nanti ada dokumentasi berupa gambar penelitian, yaitu yang jadi laporan atau tugas akhir Bu Jacoba. Tuh, kalau klinik ya kayak Hmm. gini. Kalau yang klinik berarti yang melaksanakan bukan kita ya. Orang lain kita Ya, hanya memimpin data aja ya. kalau kalau terapi itu dari apa namanya, dari benar-benar yang punya klinik, atau bahkan misalkan nanti ada diberi kesempatan Bapak Ibu melakukan tusukan atau menusuk di klinik itu, ya silakan. Karena apa? Semakin banyak kita ibaratnya menggali pengalaman, diberi kesempatan apalagi untuk menusuk, ya silakan. Dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Karena ya balik lagi PKN-nya kan juga mepet semester 6, kemudian hanya berapa minggu saja gitu. Untuk laporannya tetap kita bikin sendiri. Misalkan Bu Jakoba di kliniknya Pak Raindra ada, sama mungkin Bu Jakoba sama Pak Eko nih contohnya praktek di sana, ya Bu, nanti silakan berlaporan kliniknya bagaimana, nanti dilaporkan atau dipresentasikan di kampus. Itu balik lagi ya. Nanti silakan ditanyakan ke dosen pembimbingnya. Nah, terus kalau untuk misal ke klinik tetap minta surat pengantar ya Pak itu ya. Kalau misalkan beda klinik ya Bu, beda orang. Kecuali kliniknya Bu coba sendiri, nggak apa-apa, nggak perlu surat izin ibaratnya pengantar, nggak apa-apa. Karena ya sudah tahu pemiliknya Bu Jakoba, yang praktik klinik Bu Jakoba, tinggal nyerahin datanya ke AS gitu aja. Kalau beda klinik memang wajib, karena tidak sembarangan kita main masuk-masuk aja Bu ke Iya, klinik orang gitu. iya. Tapi Pak Japri kan aslinya ya, logikanya ya kalau kayak Bu Jakoba mungkin sudah praktek ini ya Tapi apa. pasiennya Tapi dikit kan ya. belum belum ada izin prakteknya untuk akupunkturnya ya mestinya. Ya itu bagian dari, jujur aja ya, bagian dari kelonggaran kelas khusus dan karyawan. Karena balik lagi Bu, kalau misalkan kita paksakan benar-benar ibaratnya Ya, betul harus sih. cari tempat klinik, pasti Bapak Ibu tidak Kesulitan. dapat tempat, ibaratnya kasarnya gitu. Apa eh, kesimpulan paling apa ya? Paling apa ya? eh, Tragis atau mirisnya gitu loh. Padahal kan Bapak Ibu kalau misalkan apalagi kuliahnya diploma itu kan harus banyak prakteknya sebetulnya. Mau tidak mau ya kita bagaimana solusinya agar Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan praktik. Tapi dengan tentunya ada pertimbangan, tidak ya sembarangan klinik lah Bu ibaratnya. Tapi kita sesuaikan lah setidaknya. Gitu. Tenang saja Bu. Yang penting eh, dari saya ya benar-benar silakan dikonsulkan nanti. Entah itu TA ataupun tempat klinik silakan diobrolkan. Ya tidak kebingungan. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu. Ini nanti akan saya apa? eh,
tutorial ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah menyusun TA, ini dari kampus memberikan apa ya, sedikit informasi berkaitan dengan nanti Bapak Ibu mencari referensi jurnal untuk tugas akhir ataupun proposal juga bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencari kutipan atau jurnal dari beberapa website jurnal ya yang mempublikasikan itu bisa. Dan kedua yang tekankan saya tadi, jurnal dan buku diusahakan ketika mengambil kutipan dari kedua itu. Karena apa? Biar tidak jadi pertanyaan. Misalkan nanti setelah dicek oleh misalkan penguji waktu sidang. Loh, kok kutipan ini diketik ulang munculnya di Wikipedia atau Google. Nah, ini akan jadi masalah dan dipertanyakan gitu. Oke, ini nanti mungkin ini dari AS. Maaf Pak, ini Bapak nge-share gambar ya Pak? Saya nggak ada ya, apa yang ini? Sebentar Bu. Ini belum saya share, Oh share belum screen. ya. Iya, oke, share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah. Oke, Ya, Pak. ini misalkan ini tugas akhir saya ya. Ini hanya apa ya? Sedikit memudahkan Bapak Ibu nanti bila mana kesulitan di dalam input citasi, ini bisa jadi salah satu penolong lah. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menyusun proposal dan juga TA, harus mencari sumber referensi jurnal, e-book ataupun buku yang mana Bapak Ibu kutip untuk dimasukkan ke dalam TA masing-masing. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah melihat, membaca TA yang mana setiap kutipan itu harus ada apa Bapak Ibu? Sitasi. Yang biasanya bentuknya sebentar. Seperti ini. Sudah pernah melihat? Iya. Ya, jadi nanti kutipan ini, sitasi ini wajib Bapak Ibu masukkan sesuai dengan jurnal, buku yang Bapak Ibu ambil. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti eh, mau masukkan manual, itu tidak masalah. Karena apa? Tidak semua jurnal itu dipublikasikan atau tidak semua buku itu ada e-booknya. Ini nanti kalau misalkan masukkan manual citasi itu bisa nanti melalui menu ini referensi di bagian ini. Nah, ini saya contohkan biasanya memang ini digunakan AS atau enggak. Eh, Dulu saya juga di Solo sama atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley mungkin sudah mengerti dan Oh, sudah zaman paham. saya belum ada, Pak. Sudah lama. Ya, mungkin barangkali ada yang sudah, Bu ya. Kalau belum, ya kan saya contohkan. Misalkan nanti kan saya ngambil kasus nih hipertensi. Saya ngambil dari jurnal. Sebentar. Ini saya biasanya nanti Bapak Ibu bisa cari website jurnal di Sinta, jurnal keterapian fisik, atau biasanya Google Scholar yang ini. Nah, ini saya sambil contoh ya, untuk kasus hipertensi. Nah, nanti Bapak Ibu, misalkan nanti sudah pernah disampaikan atau mungkin ketika nanti ada dosen yang menyampaikan sama dengan saya atau tidak,
terkait dengan apa? Dengan jurnal yang digunakan. Jadi di sini nanti kalau menggunakan Google Scholar itu sudah muncul menu. Silakan dipilih mau tahun berapa, rentan berapa, itu bisa diketik. Itu kan mempermudah Bapak Ibu nantinya. Nah, kemudian di sini nanti saya contoh misalkan saya mau nyari referensi akupuntur untuk hipertensi. Oke, saya ambil contohnya jurnal yang ini. Silakan Bapak Ibu buka dulu. Nah, ini sudah ada nih jurnalnya. Nah, kemudian cari Bapak Ibu harus download dulu jurnalnya. Biasanya cari yang ada keterangan PDF dan ada keterangan downloadnya. Bapak Ibu nanti silakan download. Nah, ini jurnalnya sudah muncul. Sudah kelihatan Bapak Ibu jurnalnya? Udah. Nah, ini saya ambil ini contohnya. Saya kutip dari jurnal ini. Bebas lah ini contohnya saja ya. Nah, ini kan ada satu jurnal. Bapak Ibu silakan arsip atau download setidaknya atau screenshot lah itu jurnalnya. Tapi untuk menggunakan nanti aplikasi Mendeley ini, Bapak Ibu wajib download atau simpan jurnalnya. Karena nanti lewat format PDF ini akan masuk di aplikasi Mendeley. Nah, silahkan di-download dulu, nanti disimpan. Terserah mau di folder mana, yang penting terarsip dengan baik dan tidak hilang. Oh, ini nggak bisa. Oke, kita ambil contoh yang lain saja. Yang ini coba. Ini kita download. Oke, oke, contoh saja. Oke, tadi saya sudah mengutip jurnal. Nah, ini contoh jurnalnya Bapak Ibu. Oke, saya ingin mengutip pengertian ini aja deh. Oke, misalkan ini contoh. Kita kembali ke TA. Nah, ini sudah saya copy paste ulang aja. Nah, di sini kan belum ada yang namanya kutipan atau citasi. Nah, kalau lewat Mendeley itu, nanti secara otomatis kita eh, sudah bisa bikin citasi plus nanti daftar pustaka secara otomatis. Tanpa kita harus memasukkan keterangan pengarang, tahun, dan juga judul ataupun dari jurnal mana. Bisa langsung. Ini saya contohkan. Oke, saya kutip dari jurnal yang tadi saya download. Oke, kita kalau misalnya menggunakan Mendeley, nanti kita pilih yang insert citasi. Ini kemudian ada go to Mendeley-nya. Nah, ini beberapa, ini contoh saja, ini jurnal-jurnal yang saya pakai dulu. Nah, tadi jurnalnya mana kok belum ada? Kita tambahkan nanti jurnalnya. Nah, ini adalah jurnal yang sudah saya download tadi. Nah, nanti akan muncul di aplikasi Mendeley ini ketika kita tambah. Oke, kita sudah masukkan jurnalnya. Kemudian kita mau bikin citasi. Silakan klik ini saja, insert citasi. Kemudian jurnal mana yang mau dimasukkan, dipilih sesuai dengan kutipan ataupun kita ambil dari mana. Nah, ini kan jurnalnya tadi. Diklik salah satu, kemudian di citasi. Nah, nanti akan muncul secara otomatis citasinya. Nah, kemudian nanti setiap
sitasi atau sumber jurnal buku, wajib kita mencantumkan namanya daftar pustaka. Nanti ini di halaman kosong, sendirikan saja biar tidak bercampur Bapak Ibu. Nah, ini daftar pustaka. Nah, kita tinggal klik saja insert bibliografi atau daftar pustaka. Nanti otomatis akan muncul sendiri. Seperti itu. Nah, kalau manual bagaimana? Contohnya saja ini. Kita kalau insert manual dari sini. Insert yang ini, kemudian add new source. Nah, ini contohnya. Misalkan kita dapat dari jurnal artikel. Nah, pengarangnya siapa? Atau pengarangnya saya. Ini judulnya apa? Misalkan untuk hipertensi. Jurnal name-nya. Nah, nama jurnal name-nya apa? Contoh saja tadi kita dapatnya di jurnal keterapian fisik. Misalkan. Jadi disesuaikan Bapak Ibu downloadnya atau sumber jurnalnya dari mana. Silakan diketik. Nah, kemudian tahun berapa? Misalkan tahun 2003. Nah, halamannya halaman berapa? Ini ada contohnya. Misalnya Bapak Ibu mengutip halaman 55 sampai misalkan 60. Itu. Jadi langsung saja diklik. Nah, nanti akan muncul citasinya. Untuk daftar pustakanya bagaimana kalau manual sama? Saya akan diklik yang ini, yang bibliografi, kemudian klik yang paling atas. Klik yang ini, Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul daftar pustakanya. Karena ini aplikasinya cukup besar, jadi membutuhkan eh, ruang penyimpanan khususnya untuk komputer atau laptop yang besar RAM-nya kalau menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan aplikasi Mendeley, bagaimana? Tetap bisa Bapak Ibu karena kita tetap membutuhkan yang manual. Karena apa? Sejati nanti Bapak Ibu menemukan buku cetak. Jadi silakan dimasukkan. Untuk buku bagaimana? Ya, silakan nanti dipilih yang buku. Masukkan referensi Bapak Ibu yang dapat buku, e-book, jurnal, atau yang lain. Seperti itu. Ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kiranya mau menggunakan manual atau menggunakan Mendeley. Halo? Besar itu berapa Pak Jabri memorinya? Berapa ya? 300 atau berapa? Enggak, untuk aplikasinya sendiri sih. Iya, takutnya memorinya. Kalau misalkan gini, misalkan Ibu ingin otomatis kayak tadi contohnya. Karena itu jujur ya menyikat waktu dan Ibu tinggal nyari-nyari jurnal dulu, tinggal copy paste, klik-klik selesai. Tapi kalau manual ya Iya. mau tidak mau memasukkannya satu persatu. Nanti kalau misalkan mau mencoba, silakan nanti downloadnya sama Bu. Nanti saya share screen dulu. Oh ya, nanti, tadi belum saya jelaskan untuk downloadnya. Nah, biasa di kita melalui Google biasa. Google Chrome bisa download Mendeley. Iya. Oke, silakan ini download for Windows. Coba nanti ditunggu ini sampai selesai. Silakan diinstal seperti biasa, Iya, klik 400 install. mega itu. 400 Ya, ini megabyte. yang 400 MB.
400 megabyte. Seperti itu. Nanti klik install seperti biasa. Nah, nanti kalau misalkan support ya Bapak Ibu, nanti akan muncul di sini. Ini, Masuk ke ini. wordnya ya. Ya, menu Word-nya ada keterangan di menu reference muncul Mendeley citasi otomatis. Nah, kalau tidak berhasil atau mungkin nggak support ya nanti tidak akan muncul Bu. Jadi Hmm. yang muncul cukup apa? Yang muncul hanya bawaannya aja. Tapi balik lagi Bapak Ibu, mau yang manual mau otomatis sama saja. Karena yang manual tetap digunakan. Karena contoh misalkan Wardah punya bukunya, ternyata nyari e-booknya nggak ada, ya sudah. Jurnalnya nggak ada, masukkan cara manual. Teman-teman, kalau misalkan kita tidak bisa otomatis tidak masukkan eman-eman, kita tetap masukkan melalui manual. Balik lagi nanti, Bapak Ibu mau menggunakannya kedua-duanya atau manual saja. Nanti untuk sumbernya bisa menggunakan ini Bapak Ibu, jurnal Sita atau enggak yang Google Scholar. Karena nanti banyak untuk referensinya. Bapak Ibu bisa memilih rentan jurnal di tahun berapa dan sejak kapan itu bisa. Mau tahun 2004 atau enggak 2024, 2021 terserah. Yang penting silakan Bapak Ibu ketikkan referensi ataupun jurnal yang ingin Bapak Ibu kutip sesuai dengan yang dipilih kasusnya. Wadah milih hipertensi, ya silakan jadi hipertensi. Misalkan hipertensi dikombinasi dengan eh, mungkin apa ya, ketimun atau yang lain, silakan dicari di sini, diketik. Itu jurnalnya bisa diunduh dan nanti diarsip untuk nantinya apa? Untuk persiapan waktu nanti ketika sidang atau enggak waktu konsultasi. Anda mengambilnya jurnalnya di mana? Boleh saya lihat misalkan eh, pembimbingnya tidak seperti oh ini ya oke cocok sesuai apalagi nanti waktu TA tetap harus menghadapi yang namanya dosen pengkaji. Oke, Pak mungkin ada Capri yang ingin tadi ada ditanyakan yang Bapak Ibu. jurnal yang nggak bisa diunduh itu kenapa, Pak? Kenapa? Tadi kan ada jurnal yang nggak bisa diunduh itu kenapa? Biasanya berbayar atau enggak ya ada faktor lain Bu. Hmm. Karena tidak semua apa ya jurnal itu gratis. Ada yang berbayar kalau kita mengunduh atau mengambil. Makanya tidak bisa dibuka atau diunduh. Atau biasanya yang tampil hanya bagian abstraknya saja, tidak full sampai dengan kesimpulan. Bisa dipakai enggak kayak gitu? Kenapa, Bu? Ya, kalau bagian abstraknya saja bisa dipakai enggak? Enggak, anu ya. Iya, Lah masih ya. bisa dipakai. Tapi kan nanti kita masukkannya otomatis ke manual saja, ketik manual. Terus citasi dan biografi untuk daftar pustaka. Oh iya Pak Japri yang tadi yang tentang apa plagiarisme tadi Hmm? gimana itu? Apa kayaknya gitu itu kan biar apa enggak anu Ya, kalau kena saya ya plagiat. Bu, saya pribadi, ya betul. Tadi kalau saya pribadi, biar tidak kenapa ya, atas plagiarisnya. Nanti ketika ibu misalkan nanti dapat jurnal, dapat buku, kata-katanya jangan sama persis. Jadi harus diparafrase dulu, diubah kata-katanya. Tapi tidak mengubah maknanya atau artinya. Misalkan dirubah dua kata dari misalkan Bu ada kutip ada misalkan 20 kata. Nah, hilangkan beberapa kata tapi tidak menghilangkan maknanya itu biasanya juga lolos kok Bu untuk Itu teknik tidak yang terlalu ada banyak nanti. kutipannya itu tadi ya. Iya Apa yang betul, ketika ketika kopas lah, ketika kopas jurnal referensinya, jangan sama plek kopas kayak gitu. Biar nanti pas waktu dicek dosennya tingkat plagiarismenya tidak terlalu maksud tinggi. saya itu yang tadi Diparafrase. ditulis
Yang tadi ditulis citasinya itu nggak boleh sama plek apa untuk yang lainnya yang kata-kata Enggak, yang gini. lainnya. Kata-kata ini, Bu, sebentar ya. Ini terlihat, Bu Wardah. Ya, Nah, ini kan saya tadi kopas plek dari ya, jurnal kan. Nah, ini ya. nggak boleh kopas plek. Oh, meskipun ada Ja- citasinya nggak boleh. Citasinya wajib sama wajib karena jurnalnya sama, tapi kata-katanya Bu, jangan jangan dikopas, Mhm. kan dihilangkan satu kata atau dua kata atau di parafrase akan lebih baik. Nggak apa-apa. Tetap sama Bu untuk cita apa nanti sumbernya tetap dicantumkan sama, tapi tidak boleh Bu Wardah itu benar-benar 100% Mhm. kata-katanya dari jurnal itu. Iya. Nah, contoh saja misalkan Wardah ngambil penelitian saya. Nah, saya itu juga ngambil dari penelitian orang lain. Itu intinya. Nanti kalau sama, misalkan dari pengarang pertama sampai terakhir ya sama. Kata-katanya sama, titik komanya sama, jurnalnya sama kayak gitu. Iya. Jadi habis dikopas, dicantumkan citasinya Hmm. harus diubah ya. Kopasnya jangan jangan sama plek lah. Ya dirubah sedikit, tapi tidak merubah makna atau arti. Sedangkan bagian yang lain berarti kata-kata kita sendiri ya, Pak ya. Ya, nanti bisa dicari di Google bagaimana mengutip dengan cara singkat tanpa ibaratnya copy paste lah, banyak nanti tutorialnya kayak apa, bisa menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk yang selebihnya nanti Bapak Ibu silakan tetap mengacu untuk penyusunannya ya, penyusunan proposal sesuai dengan panduan yang diberikan. Nanti juga panduan untuk penyusunan TA sama harus mengikut juga. Biasanya kalau untuk referensi buku itu agak panjang, misalkan 10 tahun ke belakang itu masih bisa digunakan, masih bisa Punya, dipakai untuk punya referensi. Prof. Kuf, buku itu aku punktur yang putih hijau itu bisa ya, Pak ya. Ya, Prof. Kuf dan kawan-kawan. ya Bu, nanti biar tidak apa ya bingung dan sekarang kan masih bingung di judulnya. Bisa lihat di ini TA angkatan sebelumnya. Kayak apa sih bab proposalnya sampai bab berapa, terus kayak apa nanti kan ada gambaran tinggal Bapak Ibu nyari referensi aja tinggal dikutip untuk apa proposal TA semester 5. Ada linknya nggak, Pak? Untuk dilihat, Pak. Iya Pak, silakan diulangi Pak. Pak siapa itu Pak Rendra atau Pak Eko? Eh, apakah kami itu tidak bisa mengakses punya teman-teman di atas kita itu, Pak? Masalah proposal, masalah ini nggak bisa ya, Oh Pak, iya, secara online. kalau itu satu bisa ditanyakan ke Bu Ayo ya, Pak Eko. Tapi saya sih belum kemarin itu belum pernah sempat mengakses sih Pak. Jadi untuk jarak jauh ya. Nanti kan Pak Eko mau melihat TA-nya atau enggak buku-buku lah istilahnya dari rumah mobile lah ibaratnya. Itu bisa ditanyakan ada ada atau tidaknya gitu. Nanti kalau tidak ada berarti otomatis Bapak Ibu harus datang ke kampus atau enggak misalkan kebetulan ada rekan-rekan yang dulunya udah lulus dan deket bisa main kan biasanya menyimpan arsip lah, arsip TA-nya, bilang saja mau ini mau lihat sistematikanya atau enggak urutannya itu bagaimana.
Kalau Itu Pak saya Eko. saran saya kalau nggak deket jangan kayak gitu nanti jadi kasus itu kemarin ada kasus. Mending ke Bagaimana Bu? perpus, mending ke perpus kalau daripada ini kalau Iya, nggak deket. memang. Karena nanti bisa tahu apa kayak perbandingannya lah dari berbagai kasus terutama. Karena kita arsipnya kan setiap angkatan dan pasti setiap angkatan akan ada banyak kasus yang berbeda dengan teknik yang berbeda juga biasanya. Kalau yang dekat dan ada kesempatan, Bapak Ibu kalau memang benar-benar butuh ya silakan datang ke kampus melihat secara langsung TA-nya terkhusus untuk kampus AS itu kayak apa. Ya nanti waktu apa mengerjakan sudah apa ibaratnya sudah ada gambaran dan tentunya kalau sudah sesuai gambaran plus sesuai plus sudah sesuai dengan panduan tentunya tidak akan banyak revisi nantinya Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan cepat dan sisa waktunya bisa digunakan untuk persiapan nanti TA-nya atau enggak PKL itu aja. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Halo. Hmm, Oh iya Pak teman-teman. Japri, maaf ini di luar tema yang kita. Soal kami yang Zoom kita, kami kuliah ini selama ini kan tidak ada direkam dari pihak kampus. Apakah kami bisa minta tolong dengan Pak Japri kembali untuk itu? Bisa diulangi Bu, suaranya tidak jelas. Maaf Pak, ini di luar tema ya kita sekarang. Soal ini Pak, soal Zoom-nya untuk direkamkan oleh pihak kampus kembali gitu. Kan sekarang kan Bu Sunti yang yang megang bukan Pak Capri lagi ya. Oh, ini terkait dengan rekaman Iya, perkuliahan Kan ya Bu. Zoom. Ya, iya. Betul. Jadi jadi saya kalau semester eh, 5 kebetulan Bu kemarin itu Zoom yang biasa digunakan semester 6 ada kendala Bu. Jadi kita entah ini eh, memang kesalahan dari sistem atau bagaimana, itu memang ada kendala Bu sehingga Zoom yang dulu, akun Zoom yang dulu itu tidak bisa digunakan. Akhirnya buat Zoom yang baru. Nah, untuk bisa merekam, terkhusus ya Bu untuk rekaman kan kalau Bu ada Bapak Ibu angkatan sebelumnya di semester ini menggunakan rekaman via YouTube yang biasanya saya bagikan linknya. Nah, itu perlu proses dulu. Jadi menggunakan sistemnya Zoom yang baru ke akun email yang baru. Kebetulan email yang baru kalau tidak salah itu dibuatkan ulang. Itu kita masih mengusahakan itu, Bu. Nah, untuk rekaman biasa, kita bisa memberikan akses ke Bapak Ibu, misalkan mau merekam secara pribadi bisa. Nanti akses untuk perekamnya kita kunciannya hilang. Jadi Bapak Ibu semua bisa merekam masing-masing. Nah, nanti untuk perekaman dari kampus kita masih usahakan, Bu, karena yang memang ada kendala tersebut, terkendala dari email dan juga Zoom-nya, Bu. Oh, bukan bukan karena mungkin apa Bu Suntinya lagi repot atau apa gitu mungkin bukan ya Pak ya. Tidak. Dan kemudian ini, Bu. Jadi kita dapat ada mahasiswa yang semester ini, Bu. Jadi Zoom-nya itu memang ya karena ada masalah itu. Sehingga kita mau tidak mau harus mengganti keduanya. Itu. Jadi kita sudah tanya di semester ini, Bu. Kelas reguler yang semester berapa ini? Semester 5 katanya Ibu itu. Pak David yang tahu kan David. mengerti dan paham akan itu ya. Jadi kita harus buat ulang. Karena benar-benar yang kemarin itu tidak bisa diakses. Bagaimana kita mau merekam ketika Zoom-nya tidak bisa diakses? Nanti coba tanyakan kembali. Kemarin sih sudah saya ini Bu, untuk emailnya sudah saya atur atau settingkan. Nanti besok akan saya coba kembali. Karena butuh waktu Bu untuk Ya. apa konekkan Zoom ke YouTube Iya, gitu. gini
apa misalnya barangkali Bu Suntinya repot, kan kami minta tolong Pak Japri itu sesuai dengan naran siapa kemarin itu ada salah satu dosen kita gitu. Oh Bu Ivon gitu misalnya Bu Suntinya repot minta tolong ke Pak Japri gitu biar biar kami ini nggak ribet ngerekam sendiri gitu loh Pak Japri biar lebih fokus ke kuliahnya gitu. Minta tolong gitu loh kalau memang Pak Japri berkenan gitu loh. Ya, semoga berkenan. Kalau Allah misalkan saya free itu masih bisa ya Bu, karena misalkan nanti ada Sabtu Minggu saya Zoom laptopnya untuk isi kelas misalkan semester 1 dan Zoom apa Zoom untuk kelas semester 3 itu barengan itu ya saya mohon maaf nggak bisa Bu. Kalau misalkan ada longgar nanti bisa kok saya apa namanya rekamkan gitu. Tapi memang untuk segera lah Bu, segera nanti akan saya coba. Saya koordinasi juga sama Bu Ivon sama Bu Sunti juga supaya bisa merekam kembali untuk kelas semester 5 Tapi Bu gitu. Suntinya nggak sedang repot sesuatu kah Pak ya? Kabarnya lagi kuliah lagi apa gimana gitu ya? Ya kalau kita misalkan repot nggak repot ya balik lagi Bu itu personal ya. Maksudnya gini, kalau misalkan ada kalanya memang repot, ada kalanya memang longgar. Itu saja Bu. Nanti bisa ditanyakan. eh, Karena apa? Karena sudah berbeda koordinator, Bu. Jadi lewat mungkin Bu Wardah ya. Nanti besok Senin lah bisa ditanyakan kembali. Ada nggak Bu, dijawab itu Pak WA saya. gimana Bu apa untuk rekamannya itu? Kemarin juga Enggak, saya kalau nggak dijawab itu saya bingung. Ini saya yang salah ngomong apa saya pernah berbuat nggak salah apa-apa, ini? nggak Ini apa-apa. Pak Sapri. Nggak Itu dijawab. Bu Wardah, Bu Sunti itu D4 di Solo. Nah, ya itu mungkin kan lagi repot terus D4 ngomongnya Solo. Ya mungkin karena ribet pas mungkin lagi Pak. repot ya Bu. Nanti pas waktu longgar bisa di WA kembali. Iya Pak, soalnya tapi karena ini kan pihak kampus sudah menentukan Bu Sunti ya, kami kan nggak tahu juga soal itu apa tugas dia itu maksudnya kan. Karena kami inginkan yang terbaik juga lah, karena kan tugas kami Ya, banyak ya juga Bu. soalnya di Gini, semester lima gini, ini. gini saja, gini saja. Ya, Nah, besok kan kita masuk di maksudnya kita jam kerja besok Senin. Nah, silakan di chat apa nama kebus intinya. Kira-kiranya sudah siap apa bagaimana? Apakah sudah bisa merekam atau Ya tidak? Bu Begitu. Suntinya pernah bilang ke saya anu Pak, apa sih? Anu silakan direkam sendiri Bu Warga atau teman-teman gitu. Hmm. Ya, mungkin waktu itu lagi ada kerjaan, Bu. Mungkin kalau misalkan kan Bapak Ibu dari kelas karyawan khusus eh, keinginan untuk rekamannya kayak yang dulu lagi. Coba nanti bisa dikontak kembali gitu loh. Kan mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah diinfokan atau belum kalau Zoom-nya atau imanya itu terkendala sehingga apa tidak bisa merekam. Apakah sudah ada info Bapak Ibu sebelumnya Ya enggak terkait hal ini? kalau itu itu sih. sih Anunya waktu itu sempat ke ini sih apa ke yang free itu loh, berapa menit Mm-mm. terus putus sampai beberapa kali gitu itu kendalanya di situ waktu itu terus enggak bilang masalah rekaman atau apa tuh enggak disampaikan sih jadi kita enggak ngerti. Tapi waktu itu masalah ini sudah beres. Segera sorenya atau besoknya itu sudah beres sih, sudah yang pro itu sudah settingannya sudah benar sudah yang pro jadi bisa lebih dari yang gratisan kan 45 menit kalau nggak salah ya. Mm-mm. Sudah Oke, beres. oke. Tapi kalau masalah penyimpanan apa perekaman itu enggak disampaikan, jadi kami nggak ngerti. Oke, besok silakan chat saja, Bu. Nanti dari kantornya saya bantu. Oke, gitu aja ya, Bu, ya mungkin. Ya, Pak Jabri, Hmm. kasih. Oke, ya. Nanti kalau saya terlalu jauh iya koordinator Pak semester Japri. 5, saya juga yang salah. Iya, Salahnya nggak dalam enak juga artian ya. terlalu Hmm. Iya Pak. ya Iya, maaf Bu. Ya, bagiannya sendiri-sendiri ya, Tapi Pak ya. hmm, Pak, gitu aja sih, Bu, ya. Bapak Ibu, ya mohon iya. apa ya? Kita sama-sama biar
ketemu di jalan keluar terbaik lah. Nanti saya juga koordinasi juga nanti gimana baiknya supaya bisa kampus ini merekamkan kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf bila ada kendala terkait Zoom tadi. Nanti saya teruskan ke Bu Suntinya, Bu Ivon juga bagaimana. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Mungkin waktunya ya pas kurang 9 menit. Bila ada pertanyaan bisa disambung di grup atau di pertemuan berikutnya terkait dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup Zoom, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu sampai dengan siang hari ini. Dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat siang Bapak Ibu, selamat melanjutkan mungkin jika ada perkuliahan atau sudah selesai bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Capri. Selamat siang. Terima Terima kasih kasih. Pak Capri.